Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi yang tertera dalam SHGB di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada hari ini. Nusron menyebut lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki SHGB dengan mencakup wilayah luar garis pantai ataupun laut. PT IAM, saya nggak mau inisial aja ya, kalau sebut nanti kan nggak bagus. Nah ini PT IAM ini kawasan ini sampai mana Mbak? Mbak? Hah? Sampai 300 meter sono, nah, itu mungkin sampai itu pagar itu yang situ tuh. Ada ini. Nah ini setelah kami ini dalam proses, saya ceritakan proses pembatalan sebuah sertifikat itu sebelum dibatalkan. Ini petugas harus ngecek dulu kondisi fisiknya kayak apa, ya. Kan itu Pak Tejo? Iya Pak. Hah? Nah, ini ada Pak Yayat, ada ini data spasial, aktual nih. Nah, ini hari ini kita posisi di sini. Nih, yang biru ini kita posisi di sini. Nah, jangan di sini. Nah ini garis pantai hari ini. Nah ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Ya. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Dulunya. Siap. Nah tapi kan ini pantai. Nah ini kita lagi cocok ini yang pertama saya bilang nyocokin data dengan data geospasial tuh di sini. Kamu paham? Karena lihat ini kan kalau ini lautnya tenang ya kan? Siap. Nggak ada gelombang. Maka ini kita cocokin. Bener garisnya di sini atau dulu di sini. Nah, kalau toh ini tetap ini dulunya empang pun dalam kondisi seperti ini, ya kan? Karena ini kan bidang tanahnya nggak bisa dibaca, nggak ada patoknya. Nah ini tetap juga ini juga namanya cacat material dalam konteks ini. Karena apa? Kalau kondisi begini, kalau mau mensertifikatkan harus nunggu pertama kering, kedua nunggu reklamasi dulu kalau itu ada. Meskipun dulunya ada bidang tanahnya. Karena kalau ada air seperti ini masuk kategori tanah musnah. Nah, supaya nggak tanah musnah, maka perlu direklamasi dulu sampai nunggu muncul gitu. Jadi kita hari ini mau kita batalkan secara resmi nanti. Jadi untuk membatalkan nggak langsung batal, nggak bisa. Ada prosesnya, satu-satu dicek dokumennya, meninjau fisiknya kayak apa, begini bener apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya. Saya pimpin langsung proses pengecekan fisiknya untuk menuju proses pembatalan. Jadi nanti hari ini yang saya cek ini begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Itu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Nggak ada tanahnya. Ya kan? Benar. Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang. Nah, ini nggak bisa dibuat SHGB, harus dibatalkan. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari ini ya? Nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan? Hubungan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, yang tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor, yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nebitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis, karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur.
Kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Nih, baca ini ya. Nih, coba Pak Tejo sini. Pak Yayat ini pegang supaya wartawan pada paham nih. Ini kamu sini Dok, biar kamu bisa ngambil gambar Dok. Nah, udah ada. Nih ya. Ini kita hari ini di sini. Nih. Ini kita buktikan. Kita batalkan yang ini. Karena apa? Ya kan, meskipun terjadi perdebatan dengan Pak Kepala Desa mengatakan ini dulunya empang, tapi tanahnya udah nggak muncul. Mana aja tanahnya nggak kamu? Nggak lihat kan? Nah, karena nggak tanah maka menjadi ini tanah yang musnah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, tanah musnah itu otomatis haknya hilang. Kenapa? Tanahnya nggak muncul, nggak bisa ini. Oke? Nah, ini nggak. Kalau model kayak gini nggak bisa disertifikatkan. Bagaimana mengukur peta bidang tanahnya, nggak bisa. Nah, ini satu langkah sudah kami lakukan hari ini. Satu persatu akan dibatalkan oleh Pak Kanwil langsung. Ini akan saya sebutkan pas Pak Kanwil tanda tangan, saya minta disorot nanti. Jadi proses perdebatan nanti membuktikan kita sudah lakukan. Ya, nah, yang lain mana? Nyusul nanti cek satu-satu lagi. Jangan sampai yang lokasinya di sono yang kalau sono kan kelihatan tanahnya. Tuh yang sono tadi kan empang, itu nggak bisa. Itu maksudnya memang benar empang itu bisa, ini itu namanya SHGB. Kalau itu nggak bisa dibatalkan itu karena apa? Secara faktual materialnya ada, tinggal aku cek prosedurnya benar apa enggak, bukan kemudian data yuridisnya benar apa enggak. Nusron mengungkapkan proses pembatalan sertifikat laut tersebut perlu melewati berbagai proses, yakni mulai dari mengecek dokumen yuridis, prosedur hingga fisik. Hal tersebut dilakukan agar proses pembatalan tidak lagi melanggar aturan yang ada. Menegaskan proses pembatalan SHGB maupun SHM yang tidak sesuai peraturan akan dilakukan dengan hati-hati. Hal tersebut agar proses yang sudah cacat hukum sebelumnya tidak lagi melanggar aturan.